Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan tantangan yang kami hadapi dalam pelaksanaan program makan siang gratis atau makan siang bergizi yang dijalankan oleh pemerintah Provinsi Jambi. Sebelumnya perkenalkan, saya Vincent Yao dengan NIM C1B0 23060. Lalu ada teman saya juga, William Albert dengan NIM akhir 016. Selanjutnya ada Diva Valencia dengan NIM akhir 059. Lalu ada Novitri Sahara dengan NIM akhir 129. Dan yang terakhir adalah Syarani Rahmat dan Putri dengan NIM akhir 077. Di sini, saya sebagai manajer distribusi bertanggung jawab untuk mengirimkan 25.000 paket makan siang setiap hari ke 150 sekolah dasar yang tersebar di 6 kabupaten. Tujuannya tentu sangat mulia, yaitu memastikan anak-anak sekolah mendapatkan makanan bergizi tepat waktu. Namun, dalam pelaksanaannya ada berbagai kendala di lapangan yang perlu kita cermati bersama melalui kondisi geografis yang beragam, akses jalan yang sulit, hingga waktu pengantaran yang sangat terbatas. Namun, dalam pelaksanaannya ada berbagai kendala di lapangan yang perlu kita cermati bersama. Mulai dari kondisi geografis yang beragam, akses jalan yang sulit, hingga waktu pengantaran yang sangat terbatas. Semua ini berdampak langsung pada efektivitas distribusi. Belum lagi kita menghadapi tantangan seperti produk yang cepat rusak, titik distribusi yang terpencar, dan anggaran yang terbatas. Semua faktor ini membuat proses pengiriman menjadi rumit dan membutuhkan perencanaan yang sangat matang. Untuk itu, kami perlu menyusun model pengambilan keputusan dan strategi distribusi yang tepat agar program ini bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Dan yang paling penting, anak-anak tetap bisa menikmati makan siang tepat waktu dan dalam kondisi baik. Untuk model perancangan dari permasalahan tersebut, ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama adalah melakukan identifikasi masalah dan tujuan. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Untuk masalah yang pertama adalah dari segi geografis yang beragam. Nah, di sini untuk sampai ke sekolah-sekolah tersebut tuh ada beberapa tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah sekolah-sekolah yang terletak di pegunungan, akses jalan yang terbatas, serta infrastruktur yang tidak merata atau tidak memadai. Yang kedua adalah waktu pengantaran yang ketat. Nah, di sini tim distribusi itu dituntut untuk dapat tiba atau dapat sampai melakukan distribusi itu sebelum pukul 11.30, sehingga mereka harus melakukan persiapan sebelum jam tersebut. Yang ketiga adalah produk yang mudah rusak. Nah, di sini makanan-makanan yang akan didistribusikan adalah makanan segar yang tidak mengandung pengawet, sehingga tim distribusi harus melakukan pengantaran atau distribusi dengan cepat agar makanan tersebut tetap masih segar dan dapat layak dikonsumsi. Yang terakhir adalah anggarannya yang terbatas. Nah, di sini tim distribusi itu mendapatkan anggaran terbatas untuk melakukan pengantaran logistik tersebut, sehingga tim harus memikirkan bagaimana apa aja sih cara supaya mereka bisa melakukan distribusi tersebut dengan menghemat biaya. Nah, adapun tujuan dari perusahaan tersebut adalah yang pertama adalah menjamin paket sampai dengan tepat waktu dengan kualitas yang baik. Nah, di sini tim tersebut memiliki misi bahwa mereka harus membuat makanan tersebut sampai tepat waktu ke tangan anak-anak di sekolah-sekolah dan memiliki kualitas yang baik. Yang kedua adalah meminimalkan biaya distribusi. Nah, mereka melakukan meminimalisir biaya produksi atau distribusi tersebut dengan dari segi BBM mereka mengurangi biaya BBM mereka. Yang kedua adalah melalui tenaga kerja, mereka mengurangi sedikit biaya kerja mereka atau mengurangi beberapa pekerjaan yang sekiranya tidak perlu. Dan yang ketiga adalah dari segi waktu, yaitu melakukan efisiensi pada waktu sehingga mereka dapat melakukan distribusi dengan lebih cepat. Yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi rute dan alokasi sumber daya. Mereka melakukan efisiensi rute dengan menentukan titik-titik mananya harus mereka tuju terlebih dahulu dan melakukan alokasi sumber daya dan dengan cara membagi paket-paket makanan tersebut ke beberapa mobil sehingga dapat didistribusikan dengan cepat. Untuk perancangan pengambilan keputusan yang kedua adalah pengumpulan data. Nah, di sini data yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut adalah lokasi sekolah. Dari sini, perusahaan tersebut memerlukan beberapa hal, yaitu koordinat GPS serta jarak antar titik, sehingga mereka dapat menentukan di mana sih rute yang tepat untuk mereka kunjungi pertama dan membuat rute jalur-jalur untuk sekolah-sekolah selanjutnya, sehingga mereka dapat melakukan distribusi dengan lebih cepat. Yang kedua adalah mencari tahu kondisi jalan. Nah, di sini mereka harus tahu nih bagaimana sih medan jalan yang mereka tempuh, aksesibilitas yang mereka lalui, serta waktu tempuh nih.
dari satu sekolah ke sekolah yang lain, sehingga mereka dapat memikirkan estimasi waktu untuk sampai tepat pukul sebelum 11.30. Yang kedua adalah kapasitas kendaraan. Nah, mereka juga harus memikirkan nih untuk max kapasitas dari jumlah mobil dapat menampung paket-paket makanan tersebut, sehingga mereka dapat memikirkan efisiensi pengantaran, sehingga mereka dapat melakukan distribusi dengan cepat. Yang selanjutnya adalah waktu produksi makanan. Nah, di sini mereka harus melakukan produksi makanan yang lebih cepat agar dapat melakukan pengiriman yang lebih cepat. Jadi jika mereka dapat melakukan waktu pemasakan yang lebih cepat, mereka juga dapat menghemat waktu pengiriman gitu. Yang terakhir adalah biaya operasional. Nah, di sini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya mereka harus melakukan beberapa hal nih untuk dapat menghemat biaya tersebut. Yang pertama dari segi BBM, dan juga melakukan perawatan rutin kendaraan, sehingga mereka tidak akan mengeluarkan biaya-biaya tambahan untuk memutarkan mobil yang rusak di jalan atau hal-hal lain yang terjadi gitu. Dan juga mereka mengurangi jumlah karyawan, sehingga mereka dapat memberikan biaya-biaya yang lebih tersusun dan lebih memadai. Untuk sistem perancangan yang terakhir, yaitu sistem yang ketiga adalah implementasi. Yang pertama adalah dengan pembagian zona. Di sini tim harus melakukan pengelompokan sekolah-sekolah berdasarkan kabupaten dan keletakan geografis, sehingga mereka dapat menentukan nih, jalur mana sih harus kita pilih agar dapat jalan yang lebih baik, sehingga mereka juga bisa sampai melalui rute yang aman, agar dapat paket-paket tersebut bisa sampai ke anak-anak dengan tanpa adanya kerusakan. Yang selanjutnya adalah alokasi kendaraan sesuai kebutuhan zona. Nah, di sini mereka harus memikirkan nih mobil-mobil mana aja sih yang cocok untuk zona ini atau untuk geografi ini. Seperti ibarat truk besar kan itu lebih cocok untuk masuk ke perkotaan, sehingga mereka harus membuat si truk besar ini tuh untuk pergi ke sekolah-sekolah yang ada di kota. Sementara kalau ibarat seperti motor-motor atau ibarat seperti truk-truk yang kecil yang bisa lebih masuk ke daerah-daerah terpencil, nah itu mereka harus mengirimkan mereka ke sana dengan letak geografis yang lebih sulit, seperti di pegunungan atau di jalan-jalan yang rusak gitu. Mereka harus menggunakan mobil yang lebih kecil, sehingga mereka dapat melalui jalan-jalan yang sulit. Yang selanjutnya adalah dengan menentukan jadwal pengiriman. Nah, di sini mereka harus nentuin nih, mereka tuh memulai mengirimkan paket-paket tersebut mulai dari pukul berapa. Nah, di sini kalau saran dari saya adalah memulai pengiriman itu dari pukul 5, karena kan rute-rute di Kerinci ini besar kan, jadi mereka harus mulai pengiriman itu dari pukul 5 dan dimulai itu dari sekolah-sekolah yang jauh, sehingga mereka dapat nanti melakukan distribusi secara merata gitu, sehingga semua sekolah akan dapat paket bergizi tersebut ini sebelum pukul 11.30. Oke, terima kasih. Sekarang saya akan membahas tentang yang keempat, yaitu monitoring dan evaluasi. Nah, dari monitoring dan evaluasi ini ada KPI atau Key Performance Indicator, atau kunci indikator performa. Nah, jadi kunci yang performa ini adalah ada beberapa, yaitu pertama, persentase paket tiba sebelum 11.30 WIB. Nah, persentasenya berapa? Targetnya itu adalah 98%. 98% itu harus datang sebelum 11.30 WIB atau sebelum jam makan istirahat anak-anak. Nah, selanjutnya biaya logistik per paket. Nah, biaya logistik per paket itu kita bandingkan dengan anggaran yang digunakan. Nah, selanjutnya juga ada tingkat kerusakan makanan. Nah, tingkat kerusakan makanan itu harus kurang dari 1%. Nah, tingkat kerusakan makanan yang dikirim dari pusat ke sekolah-sekolah itu harus di bawah 1% dari keseluruhan makanan yang dikirim. Nah, itu kan monitoring. Nah, sekarang evaluasinya. Nah, di evaluasi ini ada feedback loop. Jadi di feedback loop ini ada laporan dari sekolah. Nah, laporan harian dari sekolah ini ada beberapa yang harus dilapor. Yang pertama, kualitas. Yang kedua, ketepatan waktu dan yang lain-lainnya. Selanjutnya, audit rutin, efisiensi rute dan biaya yang dilaporkan. Nah, selanjutnya saya akan ke nomor 5, yaitu contoh keputusan operasional. Nah, jadi kalau misalnya tujuan kita itu ke sekolah B, kita melalui jalan di Kerinci. Nah, jadi misalnya jika ada jalan longsor di Kerinci,
keputusan apa yang kita buat? Nah, contohnya adalah pertama, kita alihkan rutenya ke alternatif terdekat. Jadi, kalau misalnya kita menuju ke sekolah B, tapi terjadi longsor di jalan utama yang kita tujui. Nah, kita akan mencari jalan alternatif yang kemungkinan lebih dekat atau kemungkinan sedikit lebih jauh, namun tidak akan mempengaruhi waktunya. Nah, selanjutnya juga ada gunakan kendaraan 4x4 yang lebih tangguh. Nah, kendaraan 4x4 ini apa? Kendaraan 4x4 ini yaitu adalah kendaraan mobil atau truk yang menggunakan mesin yang lebih tangguh, yang dapat mengirimkan energi lebih banyak ke kendaraan, ke roda-rodanya. Nah, jadi misalnya itu mobilnya itu mobil pickup truk atau mobil yang biasa digunakan untuk perjalanan gunung. Nah, mobil-mobil itu adalah contoh mobil kendaraan 4x4. Selanjutnya, komunikasikan penundaan ke sekolah atau dan pusat produksinya, bahwasannya terjadi gangguan saat perjalanan untuk mengirimkan makanan ke sekolah-sekolah. Nah, jadi kalau kita komunikasikan, kita memberitahu bahwasannya terjadi sesuatu saat perjalanan. Nah, misalkan jalannya longsor. Nah, kita memberitahu ke pusat, ke sekolah tujuan bahwasanya terjadi longsor. Jadi kita harus mencari alternatif. Oke. Nah, jadi selanjutnya saya akan ke nomor 6, yaitu integrasi dengan rantai pasok. Nah, jadi integrasi dengan rantai pasok ini kita pertama kolaborasi dengan pemasok. Jadi kolaborasi dengan pemasok ini apa? Kita koordinasi dengan dapur produksi untuk memastikan bahwasannya masakannya itu siap sesuai jadwal pengiriman. Jadi kita nggak usah nunggu-nunggu lagi. Jadi makanan itu harus sesuai jadwal pengiriman. Nah, kalau misalnya telat sedikit ya lapar anak-anaknya. Nah, selanjutnya teknologi. Kita menggunakan sistem GPS untuk memantau pergerakan kendaraan. Nah, jadi kalau misalnya dari pusat truk mengirim makanan ke sekolah A, kita dapat mengetahui lokasi truknya sekarang berada di mana melalui GPS. Nah, kita contoh saja, kalau kita pesan paket di Shopee, nah Shopee itu juga ada GPS-nya kepada supir truknya yang mengirim paket kita. Nah, sekarang supir truknya itu di mana, sekarang di mana, kondisinya gimana, itu Shopee juga bisa gitu. Nah, jadi pelacak GPS ini penting untuk kita mengetahui sekarang truknya itu berada di mana atau kurirnya berada di mana. Nah, selanjutnya aplikasi mobile, aplikasi HP untuk laporan real time dan dari supirnya. Nah, aplikasi mobile itu bisa. Jadi kalau misalnya supir mau melapor bahwasannya ada terjadi misalnya longsor atau misalnya macet parah atau misalnya ada tabrakan, nah supir dapat memberitahu kepada pusat atau orang tujuannya, yaitu sekolah-sekolah SD dan SMP SMA tujuan. Dan jadi sekolah tersebut tahu bahwasannya supirnya itu terjadi kendaraannya itu terjadi misalnya macet atau misalnya terjadi longsor, terjadi gempa. Nah, jadi tujuannya bisa mengetahui bahwasanya terjadi gangguan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, strategi distribusi dan transportasi. Nah, untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, tentu sangat diperlukannya strategi distribusi dan transportasi yang baik dan benar, agar program makan siang bergizi di Provinsi Jambi dapat berjalan dengan lancar. Nah, beberapa strategi yang dapat digunakan adalah pertama, strategi hub and spoke distribution, yaitu sistem distribusi di mana barang dikirim dari satu pusat utama atau hub ke beberapa titik cabang atau tujuan akhir atau spoke. Nah, tujuan dari strategi ini sendiri adalah untuk menyederhanakan proses pengiriman dan menurunkan biaya distribusi. Strategi ini tuh cocok diterapkan dalam situasi di mana lokasi tujuan tersebar luas, seperti dalam program makan siang bergizi di Provinsi Jambi ini. Nah, dengan menempatkan pusat distribusi di Kota Jambi
Dan beberapa titik pengantaran di kabupaten lain, pengiriman ke sekolah-sekolah di daerah sekitar bisa dilakukan dengan lebih cepat dan terstruktur. Strategi yang kedua adalah schedule delivery, yaitu sistem pengiriman yang dilakukan berdasarkan jadwal waktu yang sebelumnya telah ditentukan secara rutin. Nah, strategi ini sangat membantu menjaga ketepatan waktu pengiriman dan memudahkan perencanaan logistik. Dalam program makan siang bergizi di Provinsi Jambi, strategi ini sangat penting dilakukan karena makanan harus sampai ke sekolah sebelum pukul 11.30 WIB. Dengan jadwal yang jelas dan konsisten, kendaraan pengantar bisa bergerak dengan lebih teratur dan menghindari keterlambatan. Strategi selanjutnya yaitu just in time. Just in time ini adalah strategi pengiriman yang dilakukan tepat pada waktunya tanpa menyimpan barang terlalu lama. Nah, strategi ini tujuannya untuk menghindari penumpukan barang dan memastikan bahwa produk digunakan segera setelah dikirim. Dalam konteks program makan siang bergizi, makanan yang dimasak di pagi hari itu langsung dikirim ke sekolah dan dikonsumsi tanpa disimpan sehingga kualitasnya itu tetap terjaga dan risiko makanan basi itu bisa dikurangi. Selanjutnya, strategi delivery optimization. Delivery optimization ini merupakan strategi untuk menentukan jalur, waktu, dan metode pengiriman yang paling efisien. Nah, strategi ini biasanya dibantu dengan penggunaan teknologi seperti GPS dan aplikasi pemetaan rute. Strategi ini sangat membantu ketika pengiriman dilakukan ke banyak lokasi yang berjauhan atau sulit dijangkau, seperti wilayah pegunungan atau pedalaman. Dengan memilih rute yang paling cepat dan bisa menghemat bahan bakar, proses distribusi ini bisa berjalan lebih efisien. Baiklah, strategi selanjutnya yang kelima ada strategi multimodal transportation. Nah, multimodal transportation ini adalah strategi pengiriman yang memanfaatkan lebih dari satu jenis moda transportasi dalam satu rantai distribusi. Nah, misalnya, barang bisa dikirim dengan truk untuk rute utama, lalu dilanjutkan dengan motor atau kendaraan kecil untuk menjangkau lokasi yang lebih sempit atau terpencil. Nah, strategi ini sangat berguna untuk wilayah seperti Kerinci yang memiliki medan pegunungan dan akses jalan terbatas. Lalu yang terakhir ada strategi cross-docking, yaitu metode distribusi di mana barang tidak disimpan di gudang, melainkan langsung dipindahkan dari kendaraan pengangkut ke kendaraan pengantar. Strategi ini bertujuan untuk mempercepat proses pengiriman dan juga mengurangi biaya penyimpanan. Nah, dalam program makan siang bergizi ini, strategi ini sangat cocok digunakan karena makanan harus segera dikirim dan tidak boleh disimpan lama agar kualitas tetap terjaga dan pengeluaran logistik pun tetap rendah.